Halo guys, gue Anton Nenggolan, apa kabar semuanya? Jadi bulan Oktober tahun lalu, gue sempat baca berita kalau di Indonesia waktu itu lagi ada provider yang baru, namanya adalah Bayu. Dan provider ini sering banget direkomendasiin oleh teman-teman refer gue yang lain, karena katanya pakai datanya itu mantap. Bahkan ada beberapa teman gue yang udah pakai sejak hub beta dan masih pakai sampai sekarang, karena katanya emang mereka betah. Dan sebenarnya tahun lalu gue juga pengen nyobain, tapi belum ketemu momennya tuh, karena waktu itu gue belum butuh-butuh banget SIM card baru. Tapi bulan lalu akhirnya gue mutusin untuk beli kartunya, karena kebetulan gue habis beli tablet dan itu ada SIM card slotnya. Jadi kayaknya momennya udah pas banget nih untuk nyobain Bayu. Sekalian gue juga pengen tahu nih, kenapa sih mereka-mereka ini getol banget rekomendasiin gue untuk nyobain Bayu ini. Pas pertama kali beli, gue ngerasa provider ini agak beda karena proses beli SIM cardnya itu semuanya harus lewat aplikasi dengan cara yang sama dengan belanja barang di toko online. Jadi prosesnya kira-kira kayak gini. Pertama-tama gue harus install aplikasinya dulu, terus setelah install dan sign up, di aplikasinya langsung muncul pilihan paket data, pulsa, plus topping, dan berikutnya ada muncul 5 nomor yang bisa dipilih. Bodohnya gue karena gue nggak baca-baca dulu, kemarin gue langsung pilih aja tuh nomornya. Padahal nomornya ini bakalan keganti setiap 5 menit sekali. Jadi harusnya kalau gue mau nunggu, mungkin gue bisa dapat nomor yang lebih cantik. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, yang penting kan ada nomornya aja biar gue bisa langsung cobain. Nah setelah itu, step berikutnya adalah pilih opsi pengiriman. Untuk pengiriman, kemarin gue pilih opsi yang diambil. Sebenarnya teman-teman yang lain rekomendasiin opsi yang diantar aja, karena SIM cardnya bakalan langsung diantar ke rumah. Tapi karena gue lagi mager waktu itu ngetik alamat dan gue tuh kurang suka ya ditelepon-telepon oleh kurir, jadi akhirnya kemarin gue pilih opsi yang diambil di Indomaret aja. Soalnya kebetulan Indomaretnya tuh dekat rumah gue juga dan gue juga sering jajan di sana, jadi bisa sekalian pick up dan jajan kalau SIM cardnya udah sampai. Dan step yang terakhir adalah proses pembayarannya. Kemarin gue pilih pembayaran yang paling simpel, yaitu pakai OVO, karena pembayarannya cuma beberapa klik doang. Tapi kalau kalian memang nggak punya dompet digital, bayarnya juga bisa kok lewat Indomaret atau transfer bank. Dan setelah dibayar, ternyata besok SIM cardnya langsung sampai dan sudah bisa gue ambil di Indomaretnya. Nah, dari situ kelihatan kan kalau proses beli SIM cardnya ini unik karena semua prosesnya lewat aplikasi dan serba digital. Menurut gue cara ini tuh lebih simpel kalau dibandingkan dengan cara yang normal karena paling prosesnya itu cuma butuh waktu beberapa menit, nggak perlu keluar rumah, bahkan sambil rebahan juga ini mah udah bisa kelar ya. Ya mirip-mirip lah kayak beli barang di e-commerce. By the way, selain proses belinya itu unik dan simple, paket datanya juga nggak kalah simple. Paket datanya cuma sedikit, cuma ada 6 paket, yaitu 2 paket tanpa batasan kuota dan ada 4 paket kuota. Walaupun cuma sedikit, ternyata offering paketnya itu cukup asik dan nggak PHP, karena ada kata-kata sakti yang buat hati gua tenang, yaitu kuota nggak dibagi-bagi, aturan aplikasi, jaringan, atau wilayah tertentu. Dan menurut gue ini seru banget karena sebelum beli paket kuota internet, biasanya kita tuh harus baca rules-nya dulu tuh biar tahu jumlah kuota yang benar-benar bisa kita pakai. Soalnya terkadang ada beberapa kuota yang beberapa giganya cuma bisa dipakai di malam doang, atau cuma bisa dipakai di YouTube doang, atau bahkan biasanya cuma bisa dipakai di area-area tertentu doang, atau cuma di daerah aktivasi doang. Tapi kalau pakai data yang satu ini santuy banget karena kita nggak perlu repot-repot lagi mikir atau hitung-hitung dulu paket yang harus kita beli. Karena kalau dibilang kuotanya 10 GB, ya berarti 10 GB bisa dipakai untuk kapanpun, apapun, dan juga dimanapun. Dan menurut gue ini enak banget karena paketnya transparan dan nggak ada syarat yang aneh-aneh yang bakalan ngebuat kita kegocek. By the way, kayaknya ada alasan deh kenapa paket data Bayu ini cuma sedikit. Mungkin karena paket data Bayu ini sifatnya tuh sebagai paket dasar internet doang. Soalnya di Bayu ada sistem topping yang gunanya untuk ngedapetin ekstra kuota untuk beberapa aplikasi sehari-hari. Topping ini sebenarnya sifatnya itu opsional ya, karena paket datanya sendiri sebenarnya udah bagus dan udah cukup. Tapi sistem topping ini menarik karena kita bisa pilih ekstra kuota sesuai dengan aplikasi yang benar-benar kita pakai dengan harga yang lebih terjangkau. Gue yakin ini bakalan cocok banget sama anak muda karena pilihan toppingnya itu emang mendukung banget untuk kegiatan anak muda zaman sekarang. Contohnya nih, kalau misalkan kita pengen nonton Running Man seharian tapi kuota kita lagi sekarat, kita nggak mesti untuk beli paket data lagi dan bisa beli topping view-nya aja. Misalkan yang ini nih, ada 3 GB 10.000, kalau masih kurang juga masih ada yang 10 GB 25.000. Atau contoh lainnya nih, kalau misalnya kita lagi nongkrong sama teman-teman, terus nggak bisa post IG story karena kuota kita lagi habis, kita bisa beli pakai topping Instagram yang harganya tuh murah banget, yaitu cuma 5.000 untuk 3 GB. Dan masih banyak lagi karena topping dari Bayu ini ada banyak banget ya. Ada Line, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Jadi kalian bisa sesuaiin aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan menurut gue ini asik banget karena kita bisa ngebuat paket internetnya tuh jadi jauh lebih fleksibel. Soalnya bukan operator yang nentuin ekstra kuotanya, tapi kita sendiri yang nentuin sesuai dengan selera dan kebutuhan kita. Selain kuota dan toppingnya juga ada satu hal yang buat gue betah pakai Bayu, yaitu karena jaringan dan speednya itu sama dengan nomor Telkomsel yang selama ini gue pakai. Karena memang Bayu ini menggunakan jaringan Telkomsel.
Telkomsel. Gue suka itu karena sinyalnya nggak ngebuat gue khawatir kalau mau kerja di luar rumah atau bahkan internetan saat mudik. Soalnya coverage jaringan Telkomsel kan emang luas dan juga kualitasnya selama ini memang udah bagus. Ya memang nggak di semua tempat bagus ya, tapi sinyal Telkomsel itu biasanya memang lebih kuat dari provider lain. Jadi kalau udah pakai jaringan Telkomsel sih harusnya sih ini udah lancar-lancar aja. By the way, pakai data yang gue pakai di SIM card ini adalah pakai data yang bikin nagih dengan total kuota 10 GB. Terus gue juga kemarin beli topping yang lagi promo, yaitu topping Instagram 3 GB dengan topping telepon 43.000 menit per bulan. Karena gue jarang SMS-an dan teleponan, gue belum isi pulsa di SIM card ini. Paling kalau terpaksa harus nelpon, gue bakal beli paket telepon harian aja karena biayanya lebih murah. Jadi total harga dari paket dan topping yang gue beli untuk SIM card ini adalah sebesar Rp56.000 aja. Bagi gue harga segitu udah termasuk sangat terjangkau, memang bukan yang paling murah sih, tapi ada kemungkinan ini yang paling worth it karena kuota yang ditawarkan menurut gue cukup besar dan juga nggak ada batasannya. Terus ekstra kuotanya juga sesuai dengan kebutuhan gue karena memang bisa gue pilih sendiri dan kualitas sinyal juga salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi menurut gue sih harga segitu adalah harga yang sangat bagus karena selain dapat kuota gede, kita juga dapat kualitas jaringan yang mantap. Menurut gue pribadi setelah pakai selama beberapa minggu, gue sangat suka dengan kualitas dan juga sistem-sistem yang ditawarkan. Menurut gue ini adalah pengalaman serba digital yang cukup unik dan simple. Cocok lah buat gue yang selama ini emang kerja di dunia digital. Terus gue rasa ini juga bakal cocok banget buat anak-anak muda zaman sekarang yang pengen sesuatu yang baru dan juga nggak suka diatur-atur karena harga paketnya yang bagus, fleksibel, dan yang terpenting kualitasnya juga nggak main-main. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih guys? Apakah Bayu ini bagus atau gimana? Langsung aja share pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Yaudah, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.